Gelombang adalah hasil getaran yang dapat merambat baik melalui medium atau tanpa medium. Sedangkan gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan percobaan menggunakan PET simulasi mengenai materi gelombang berjalan. Yang pertama, ubah menjadi osilasi, lalu tak berujung, dan nyalakan. Pada percobaan ini ada 3 percobaan yang dilakukan. Yang pertama adalah pengaruh amplitudo terhadap lambda dan kecepatan dengan frekuensi yang tetap. Yang kedua, pengaruh frekuensi terhadap lambda dan cepat rambat dengan amplitudo yang tetap. Yang ketiga, pengaruh tension atau tegangan tali terhadap frekuensi cepat rambat dan lambda. Pada percobaan pertama, tegangannya diubah menjadi medium, redamnya 0, lalu klik penggaris. Setelah itu ubah amplitudonya menjadi 0,25. Dan frekuensinya tetap, yaitu 1,50 Hz. Nah, kita dapat menjalankan klik untuk dijalankan. Bisa diperlambat untuk mengetahui berapa gelombang, panjang gelombang atau lambda. Gerak lambat, diklik, lalu bisa kita ukur. Nah, di sini itu satu gelombang sama dengan satu lembah dan satu bukit dan satu lembah. Nah, di situ panjang gelombangnya 2,6 dan cepat rambatnya 3,9. Nah, yang kedua yaitu diubah menjadi amplitudonya, kita ubah menjadi 0,50 dan frekuensinya tetap. Klik dan kita normalkan dulu. Kita lambatkan untuk mengetahui gelombangnya biar lebih tepat. Dihitung menggunakan mistar, diukur menggunakan mistar. Nah, di sini panjang gelombang atau lambdanya itu 2,6. Cepat rambatnya atau V itu dihasilkan dari frekuensi dikali lambda. Dan cepat rambatnya yaitu 3,9. Kita ulangin atau restart. Kita ubah amplitudenya tadi 0,75 dan frekuensinya tetap. Kita klik.
Kita gerak lambat dulu, lalu diukur menggunakan mistar. Nah, panjang gelombang atau lambdanya itu 2,6 dan cepat rambatnya yaitu 3,9 cm. Lalu yang selanjutnya yaitu kita ubah amplitudenya menjadi 1 cm dan frekuensinya tetap. Kita ulangin kembali, kita klik normal lalu kita klik. Nah, kita ukur menggunakan mistar dan panjang gelombangnya atau lambdanya yaitu sebesar 2,6, sedangkan cepat rambatnya yaitu 3,9. Dapat dilihat di situ lambdanya 2,6. Dan yang selanjutnya kita ubah amplitudenya menjadi 1,25, frekuensinya tetap, lalu kita klik. Kita matikan. Lalu kita ukur menggunakan mistar. Nah, di sini panjang gelombang atau lambdanya itu sebesar 2,6. Mendapatkan cepat rambat itu frekuensi dikali lambda yaitu cepat rambatnya 3,9 cm. Gerakan normal, sedangkan ini gerakan lambatnya. Nah, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan dari percobaan pertama bahwa semakin besar atau semakin kecil amplitudo itu tidak mempengaruhi lambda. Semakin besar atau semakin kecil amplitudo juga tidak mempengaruhi cepat rambat gelombang. Nah, percobaan yang kedua ini yaitu mengenai pengaruh frekuensi terhadap lambda dan cepat rambat dengan amplitudo yang tetap. Amplitudonya kita ubah menjadi 1 dan frekuensinya kita ubah menjadi 0,50. Tegangannya medium dan rendamnya 0 ya. Kita ukur. Kita gerak lambat dulu hingga menjadi 1 gelombang. Lalu kita ukur menggunakan mistar. Panjang gelombang atau lambdanya yaitu 7,5 cm dan cepat rambatnya yaitu 3,75. Yang kedua yaitu kita ubah frekuensinya menjadi 0,75 dan amplitudenya tetap. Lalu kita klik. Kita gerak lambat. Kita ukur panjang gelombangnya dengan mistar. Nah, di sini lambda atau panjang gelombangnya yaitu sebesar 5 cm, sedangkan cepat rambatnya yaitu 3,75. Didapatkan dari frekuensi dikali lambda. Dapat dilihat di situ panjang gelombangnya 5 cm.
Kita ulangi lagi, kita lakukan selanjutnya, yaitu kita ubah frekuensinya menjadi 1 Hz dengan amplitudo yang sama. Lalu kita lakukan kembali, kita klik, lalu kita ukur menggunakan mistar. Nah, di sini panjang gelombangnya yaitu 3,75 dapat dilihat, dan cepat rambatnya yaitu 3,75 didapatkan dari frekuensi dikali lambda. Tadi kan frekuensinya 1 dan lambdanya 3,75. Selanjutnya yaitu kita ubah menjadi 1,25 dan amplitudonya tetap 1 cm. Kita ulangi lagi, klik, kita gerak lambat hingga kita ukur panjang gelombangnya yaitu sebesar 3 cm dan cepat rambatnya yaitu 3,75 didapatkan dari frekuensi dikali lambda, yaitu tadi frekuensinya 1,25 dikali lambdanya 3 cm sama dengan cepat rambatnya 3,75. Nah, dapat dilihat di situ. cm. Lalu selanjutnya yaitu kita ubah frekuensinya menjadi 1,50 dan dengan amplitudo yang sama yaitu 1 cm. Kita ulangi kembali, gerak normal, klik. Lalu kita ukur menggunakan mistar. Nah, di sini panjang gelombangnya yaitu 2,5 cm dapat dilihat, dan cepat rambatnya yaitu 3,75 didapatkan dari frekuensi dikali panjang gelombang. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dapat kita simpulkan bahwa semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang, dan semakin besar frekuensi cepat rambatnya tetap konstan. Kita lakukan percobaan selanjutnya yaitu mengenai pengaruh tension atau tegangan terhadap frekuensi lambda dan cepat rambat. Nah, di sini kita menggunakan tegangan, ada 3 tegangan yaitu low, medium, dan high. Yang pertama kita menggunakan yang low atau kecil dengan frekuensi 1 Hz. Untuk 3 tegangan tadi kita menggunakan 1 Hz dan amplitudonya 1 cm. Lalu kita klik, kita percepat, kita ukur menggunakan mistar. Nah, itu merupakan satu gelombang. Di situ lambdanya yaitu 1,2 cm, sedangkan cepat rambatnya yaitu 1,2 cm. Dapat dilihat.
Kita ulangi lagi untuk percobaan yang selanjutnya, yaitu menggunakan tension atau tegangan yang medium atau sedang dengan frekuensi dan amplitudo yang sama. Kita klik, berhenti hingga tergambar satu gelombang. Kita ukur kembali menggunakan mistar. Nah, di sini panjang gelombangnya yaitu 3,6 cm, sedangkan cepat rambatnya itu sebesar 3,6 cm. Bisa dilihat panjang gelombang atau lambdanya itu 3,6 cm ya. Kita ulangi kembali, tegangannya kita ubah menjadi yang high atau besar dengan frekuensi dan amplitudo yang sama. Klik. Nah, kita ukur menggunakan mistar kembali. Nah, di sini panjang gelombang atau lambdanya itu 6,2, sedangkan cepat rambatnya yaitu 6,2. Nah, kesimpulan dari percobaan yang ketiga yaitu semakin besar tegangan maka semakin besar panjang gelombang atau lambdanya, dan semakin besarnya tegangan maka semakin besar pula cepat rambatnya.